Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menanggapi tugas dari Papa Ujian MS Channel, yaitu tentang buku besar. Ada salah satu contoh kasus yang bisa kita pelajari dan kita pahami di dalam buku Papa Ujian MS Channel yang berjudul tentang akuntansi itu mudah, yang terbit pada tahun 2020 pada halaman 89. Sebagai contoh berikut ini, jasa titipan Kilat Express melaporkan saldo akun-akun pada 1 Mei 2018 sebagai berikut. Langkah pertama dalam penyusunan siklus akuntansi itu harus urut waktu. Tertib waktu artinya harus mengikuti kaidah siklus akuntansi yang telah ditetapkan. Ya, pasti teman-teman sekalian penasaran seperti apa sih pekerjaan seorang akuntansi atau accounting atau staff accounting itu? Yaitu melakukan analisa dokumen, dalam hal ini yaitu seperti analisa dokumen transaksi. Dan untuk langkah berikutnya yaitu mencatat ke dalam jurnal umum dan berikutnya memposting ke dalam buku besar. Ya, untuk contoh soalnya sebagai berikut, transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2018 pada tanggal 3 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket senilai 3 juta, pada tanggal 4 dikirimkan paket senilai 1 juta yang pembayarannya telah diterima bulan lalu. Pada tanggal 7 diinvestasikan tambahan perlengkapan kantor senilai 500.000, pada tanggal 9 diterima pelunasan piutang usaha senilai 500.000, pada tanggal 10 ditarik oleh pemilik kas senilai 200.000 untuk kepentingan pribadi pemilik. Pada tanggal 12, dibayar biaya perawatan mobil senilai 350 secara tunai. Pada tanggal 15, dibeli kendaraan baru senilai 11 juta secara kredit. Pada tanggal 20, dibayar gaji pegawai senilai 900. Pada tanggal 22, dibayar biaya iklan senilai 400.000. Pada tanggal 28 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket senilai 2.400.000, namun baru diterima pembayarannya senilai 400.000 sisanya bulan depan. Pada tanggal 29 diselesaikan pendapatan atas paket yang dikirim ke PT Anugrah sebesar 8 juta. Pada tanggal 30 dibayar gaji pegawai senilai 500.000. Pada tanggal 31 diterima uang muka jasa kirim 600.000 dan pengiriman akan dilakukan minggu depan. Sebelum pembahasan berikutnya, perlu diketahui asas pencatatan accrual atau pencatatan pendapatan ketika berlangsungnya suatu transaksi meski pendapatan belum benar-benar diterima atau dibayarkan. Dan untuk penempatan transaksi pada jurnal umum pada tanggal 3, kas berada pada debit, pendapatan jasa berada pada kredit, masing-masing senilai 3 juta. Dan pada tanggal 4, kas berada pada debit, pendapatan diterima di muka berada pada kredit, masing-masing sebesar 1 juta. Pada tanggal 7, harta berada pada debit, modal berada pada kredit, masing-masing sebesar 500.000. Pada tanggal 9, kas berada pada debit, piutang usaha berada pada kredit, masing-masing sebesar 500.000. Pada tanggal 10, drive berada di debit, kas berada di kredit, masing-masing sebesar 200.000. Pada tanggal 12, biaya perawatan masuk ke dalam debit, kas masuk dalam kredit, masing-masing sebesar 350. Pada tanggal 15, harta masuk ke dalam debit, utang masuk dalam kredit, masing-masing sebesar 11 juta. Pada tanggal 20, beban gaji masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit, masing-masing senilai 900.000. Pada tanggal 22, biaya iklan masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit, masing-masing sebesar 400.000. Pada tanggal 28, kas masuk ke dalam
debit yang sebesar 400, sedangkan piutang usaha masuk ke dalam debit yang senilai 2 juta, dan untuk pendapatan jasa masuk ke dalam kredit senilai 2.400.000. Pada tanggal 29, kas berada pada debit, pendapatan jasa berada pada kredit yang masing-masing sebesar 8 juta. Pada tanggal 30, beban gaji berada pada debit, kas berada pada kredit masing-masing sebesar 500.000. Pada tanggal 31, kas berada pada debit, sedangkan utang pendapatan berada pada kredit masing-masing sebesar 600.000. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga pengucapan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.